Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang dipimpin oleh Cahyono memutuskan kembali menunda persidangan gugatan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi Rabu 28 Mei 2025 di ruang sidang Cokro Pengadilan Negeri Sleman. Sidang ditunda Selasa 3 Juni 2025. Persidangan itu sebelumnya digelar sidang perdana gugatan perdata terhadap Universitas Gadjah Mada terkait dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo di Pengadilan Negeri Sleman. Penundaan dilakukan karena ada pihak ketiga yang hadir di ruang persidangan sebagai penggugat intervensi. Hal ini menyebabkan pihak tergugat merasa keberatan. Persidangan kedua ini Rabu 28 Mei 2025 dilanjutkan dengan pembacaan penggugat intervensi di Pengadilan Negeri Sleman. Penggugat intervensi diwakilkan pengacara Andika Dian Prasetyo. Kegiatan baru di luar negeri, jadi sepertinya baru mencarikan sekolah anaknya. Soal permohonan intervenian ini alasannya apa sih? Jadi begini, kami pada hari ini kan mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim sesuai dengan hukum acara perdata. Jadi kami mengajukan intervensi sebagai fogging. Jadi karena kaitannya kami ini kan menggugat di PN Surakarta. Nah, di situ kami berkepentingan untuk sama-sama membuktikan keaslian dari ijazah Pak Jokowi, kira-kira begitu. Jadi intervenian di sini Pak, nggak fokus di Surakarta aja gitu, Pak, mohon apa beda? Kalau di Surakarta pastinya kami fokus, tetapi ada beberapa hal yang tidak kami gugat di PN Solo, tetapi di sini digugat oleh Pak Kamarudin. Dan informasi tersebut atau fakta-fakta persidangan nantinya akan saling berkolaborasi, saling melengkapi. Jadi dari antara gugatan kami di PN Solo dan gugatan Pak Kamarudin di PN Sleman ini. Hal yang tadi tidak ada yang tidak ada di Solo tapi di sini digugat. Ya, contohnya seperti kami tidak menggugat Pak Kasmujo, tetapi Pak Kamarudin kan menggugat Pak Kasmujo. Sedangkan yang kita ketahui Pak Kasmujo kan juga informasinya kan juga simpang siur ya. Jadi kata Pak Jokowi, Pak Kasmujo ini kan seorang pembimbing. Nah, ini nggak jelas nih pembimbing skripsi atau pembimbing akademik. Tapi kemarin kan Pak Jokowi juga bilang bahwa beliau adalah pembimbing akademik. Tetapi yang kita ketahui Pak Kasmujo waktu itu juga waktu diwawancara beliau bilang bahwa waktu itu masih menjadi asisten dosen. Nah, ini fakta-fakta seperti ini kan kami juga harus mengetahui di persidangan yang digugat oleh Pak Kamarudin. Pada sini Pak Polri sudah menyatakan ijazah Jokowi itu sudah asli. Respon kami ya dari tim UGM ya, dari penggugat yang dari Solo, kami menghormati apa yang disampaikan oleh Mabes Polri, tetapi kami juga tidak diam. Jadi kami tetap mengkritisi karena sesuai yang diketahui, sesuai press release dari Mabes Polri kemarin, bahwa ijazah yang identik itu dibandingkan dengan ijazah dari teman-teman Pak Jokowi sendiri. Tetapi yang perlu dicatat, kemarin ada pernyataan dari Jenderal Susno Duaji bahwa setiap ijazah itu tidak mungkin identik karena namanya berbeda, terus tulisan dan lain sebagainya kan pasti tidak identik kan, kecuali kalau barang yang sama persis itu bahasanya identik. Jadi ketika Bareskrim mengumumkan seperti itu, kami menganggap bahwa Bareskrim itu sudah melampaui beberapa tugas penegak hukum. Yang pertama jelas kejaksaan itu dilangkai, pengadilan itu juga dilangkai, terus pengacara itu juga tidak diperlukan oleh Bareskrim. Jadi Bareskrim itu memborong semua profesinya dan menyatakan asli kan begitu. Jadi kalau menurut kami ya yang menyatakan asli ya pengadilan, karena di dalam memperoleh ijazah itu kan pastinya ada yang namanya proses, ada yang namanya pengujian dan lain sebagainya. Tetapi Bareskrim kemarin memberikan
statement seperti itu ya tidak masalah, kami hormati. Tetapi Mabes Polri adalah lembaga yang mengayomi masyarakat, dan tentunya masyarakat juga boleh dong mengkritik dari hasil Mabes Polri itu, dan boleh tidak percaya. Kira-kira Jadi tetap jalan terus ya Pak? harus jalan, tetap jalan. Itu tidak mempengaruhi apapun dari gugatan kami. Artinya jenengan tidak mempercayai hasil dari Mabes. Ya. Pak, pertimbangan untuk kenapa hakim harus menerima intervensi dari Bapak apa kira-kira? Ya itu kan sebenarnya itu kan kebijaksanaan dari Mabes Polri ya, tetapi kebijaksanaan dari majelis hakim ya. Tetapi yang kami harapkan ya kami punya kepentingan yang sama, dan inilah yang seharusnya bisa diakomodasi oleh sistem peradilan kita, kira-kira begitu. Oke, cukup. Ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Intervensinya, ya silakan dibacakan atau bagaimana. Minta juga kami kopinya kalau ya setelah sidang boleh, jadi di PTSP juga boleh setelah sidang ya. Iya silakan dibagikan. Kalau surat kuasanya kemarin ada Pak Andika, ada surat kuasa yang resmi. Ya silakan ya Pak ya, diserahkan terlebih dahulu surat kuasanya. Sudah didaftarkan Pak? Ya. Lengkap ya dengan berita acara semuanya sudah. Ada surat kuasa khusus yang aslinya Pak. Iya. Yang asli diserahkan ke majelis, yang fotokopinya yang satunya lagi di bawah. Ini buat Bapak. Fotokopinya. Silakan dulu Pak. Oh, kita serahkan dulu, mau melihat. Tidak melihat lagi, cukup. Silakan kalau mau melihat, tangan pihak. Ini surat kuasa kalau mau melihat. Perwakilan saja boleh. Ya, ini surat kuasa dari ya beserta administrasinya. Iya. Ya, silakan tidak ada keterangan ya. Pada semua sudah ada KTP-nya dari surat kuasa khusus dari prinsipalnya. Oleh karena itu dipersilakan dari kuasanya untuk membacakan gugatan intervensinya. Dengan intervensi kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman, JQ, Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara nomor 106/PDTG/2025/PN (SMN) di Sleman. Bersama ini kami yang bertanda tangan di bawah ini: Andika Dian Prasetyo SHMH, Nael Tiano SH, Ahmad Nurido Prabowo SHMH, Harimurti Unggul Sari SH, Insinyur Effendi Petrus Sitorus SH, Ahmad Zaki Fadlur Rahman SH, Agus Susilo Muslih SH. Para advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam tim pengacara tolak ijazah palsu usaha gak punya malu tim UGM yang beralamat di gedung Abdul Jalil, Jalan Ngoming Sidi nomor 52 Banjarsari, Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 21 Mei 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan hukum klien kami Dr. Muhammad Taufik SHMH NIK 3320409640004 tempat tanggal lahir Surakarta 24 September 1964, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan dosen, alamat KTP Jalan Kawu nomor 1 Promulung RT 03 RW 09 Sondakan Laweyan Surakarta 57147. Dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum dengan nomor register 106 garis miring PDT titik G garis miring 2025 garis miring PN SMN pada Pengadilan Negeri Sleman berkedudukan sebagai pemohon intervensi. Dengan ini mengajukan permohonan intervensi terhadap 1. Insinyur Komardin SH MM, selanjutnya mohon disebut sebagai penggugat. 2. Rektor Universitas Gadjah Mada, alamat di Bulak Sumur, Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281. Selanjutnya mohon disebut sebagai tergugat 1. Wakil Rektor 1 Universitas Gadjah Mada, alamat Bulak Sumur, Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281. Selanjutnya mohon disebut sebagai tergugat 2. 4. Wakil Rektor 2 Universitas Gadjah Mada, alamat di Bulak Sumur, Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281. Selanjutnya mohon disebut sebagai tergugat 3. 5. Wakil Rektor 3 Universitas Gadjah Mada, Bulak Sumur, Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281. Selanjutnya mohon disebut sebagai tergugat 4. 6. Wakil Rektor 4 Universitas Gadjah Mada, alamat di Bulak Sumur, Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281. Selanjutnya mohon disebut sebagai tergugat 5. 7. Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Jalan Agro, Bulak Sumur, nomor 1, Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281. Selanjutnya mohon disebut sebagai tergugat 6. Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, alamat di Jalan Agro, Bulak Sumur, nomor 1, Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281. Selanjutnya mohon disebut sebagai tergugat 7. Nomor 9 Insinyur Kasmujo. Selanjutnya mohon disebut sebagai tergugat 8. Adapun dasar dan alasan pemohon intervensi mengajukan permohonan intervensi adalah sebagai berikut. Bahwa 1. Bahwa sesuai dengan adanya gugatan perbuatan melawan hukum nomor 106 garis miring PDTG garis miring 2020, kami akan masuk menjadi pihak intervenien dikarenakan memiliki kesamaan kepentingan dengan salah satu pihak, yakni penggugat. 2. Kami lanjutkan ya. Nomor 2. Bahwa dalam gugatan tersebut dijelaskan yang pada intinya menyatakan gugatan terhadap intervensi untuk membuka data mantan Presiden Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo, terkait ijazah tingkat strata 1. 3. Bahwa hal serupa telah kami lakukan di Pengadilan Negeri Surakarta dengan nomor perkara 99 garis miring PDTG garis miring 2025 garis miring PN SKT dan masih berlangsung hingga saat ini. Untuk itu, dikarenakan penggugat dalam perkara ini memiliki kepentingan yang sama dengan kami, alasan tersebutlah yang menjadikan alasan utama kami menjadi pihak intervensi. 4. Bahwa intervensi hukum ditekankan pada pasal 279 Reglement of the Rechtsvervolging atau RV yang berbunyi,
Barang siapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan. Nomor 5, berdasarkan seluruh uraian-uraian di atas, alasan di atas, maka pemohon intervensi memohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Sleman JQ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini mengabulkan permohonan intervensi pemohon, yaitu memberikan penetapan sebagai berikut: A. Mengabulkan permohonan intervensi pemohon. B. Menyatakan Dr. Muhammad Taufik SHMH selaku pemohon intervensi memiliki kepentingan atas perkara aku dan berhak ikut memposisikan diri menjadi pihak yang mendukung salah satu pihak, yakni penggugat, di dalam perkara dengan nomor register 106/PDP-2025/PNSMN tertanggal 5 Mei 2025 pada Pengadilan Negeri Sleman. Demikian permohonan yang kami sampaikan. Atas perhatian, kebijaksanaan, dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Surakarta, 21 Mei 2025. Ya, ada penggugat intervensi ya. Oleh karena itu, sesuai dengan hukum acara yang berlaku, kami memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menanggapi terhadap permohonan tersebut. Apakah pada intinya apakah diperbolehkan atau tidak. Untuk permohonan ini kita akan tanggapan terhadap permohonan intervensi ya, penggugat intervensi. Kita akan memberikan waktu bukan di hari Rabu karena salah satu anggota kami ada dan banyak kita akan menggeser pada hari Selasa. Kita diberikan kesempatan di hari Selasa supaya persidangan itu tidak terganggu jadi khusus, gitu ya. Sebelum kami nyatakan ditunda ataupun ditutup pada persidangan, apakah akan ditanyakan atau tidak, kita beri kesempatan dulu kepada penggugat. Silakan, ada kesempatan. Izin yang mulia ini. Ada perbaikan berkaitan masalah surat kuasanya. Ini ya. Rumah yang banyak Pak, mau di sini. Ini kan yang kemarin ini. Tidak secara prinsipal ya, perubahannya ya Pak ya. Ada secara prinsip atau tidak, atau hanya menambahkan alamat untuk lawyernya tidak ada perubahan ya. Alamat ya, lebih lengkap ya. Yang dipakai jadi yang ini. Kami dalam hal ini ingin mengajukan surat kuasa yang kemarin belum. Oh iya, silakan. Ya, melengkapi saja ya. Ya. Silakan mau melihat lagi atau cukup? Sama yang kemarin. Ya. Ada lagi? Tanggapannya cukup ya. Dari tergugat 8, Pak Insinyur Kasmujo. Baik, terima kasih yang mulia. Kami ingin mengajukan tanggapan atas permohonan intervensi ini secara tertulis pada sidang berikutnya. Ya. Terima kasih. Oke, jadi tidak ada tanggapan secara prinsip ya. Oleh karena itu, kalau tidak ada lagi hal-hal yang dikemukakan dalam persidangan pada hari ini ataupun pernyataan terhadap persidangan pada hari ini, maka persidangan pada hari ini kami nyatakan ditunda dan dibuka kembali insya Allah pada hari Selasa ya. Hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 dengan sekitar jam 10 ya. Ini supaya menjadi perhatian para pihak supaya tepat waktu dan dengan agenda atau acara tanggapan ya, dari para pihak untuk menanggapi terhadap masuknya gugatan atau penggugat atau pemohon intervensi tersebut ya. Oleh karena itu persidangan pada hari ini kami nyatakan cukup.